Shalom, apa kabar? Amin, luar biasa Kang. Dan Tuhan memang harus selalu luar biasa. Tadi ada apa, di lagu tadi bilang apa? Imanku bersepakat dengan kuasa-Mu. Saya tertarik dengan hal itu. Karena memang Roma 10 ayat 17 bilang iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi 2 Petrus 1 ayat 1 bilang, saudara dan saya menerima iman karena keadilan Allah dan keadilan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak produce iman dalam hidup kita. Kita menerima iman dari Tuhan. Cuma iman menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang beriman yang dapat berkata seperti nyanyian tadi, kita bersepakat di dalam kuasa Tuhan dan kami menerima. Nah, itu hanya dapat terjadi kalau betul-betul iman telah menguasai seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang beriman. Amin. Tahukah saudara bahwa iman kita tidak akan dapat bekerja di luar firman yang kita tahu. Jadi sekali lagi, iman kita tidak dapat digunakan di area di mana saudara dan saya tidak mengetahui firman Tuhan dalam area kehidupan tersebut. Misalnya, kalau saudara tidak pernah tahu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Itu lampau itu, telah sesuatu yang sudah terjadi. Karena memang kesembuhan dikerjakan Kristus di atas kayu salib buat kita. Kalau kita tidak pernah tahu hal itu, maka kita tidak akan bisa menggunakan iman untuk area itu. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman itu? Kita jangan bicara iman. Kalau ada yang suka judul, kita bicara sukses dan bahagia. Enak Kang, mendengar Kang. Sukses dan bahagia. Ini selalu tiap kali bicara mesti yang keras-keras. Ini orang bicara yang enak-enak. Tapi yang bermutu. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman kata itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu diciptakan dari firman Tuhan? Amin. Betul, iya? Iya toh, orang berasal dari firman. Jadi pengharapan kita seharusnya firman. Amin. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ternyata hati itu sama dengan satu kata yang orang banyak tahu. Apa itu? Imajinasi. Sederhana ternyata. So itu mesti jaga gue tompe hati. Imajinasi melahirkan apa? Pengharapan. Kalau imajinasi kita tidak bersumber dari kebenaran, maka seluruh pengharapan kita dasarnya bukan iman. Dan tidak mungkin terjadi, pasti. Karena Alkitab so bilang, ngoni berdoa tapi tidak dapat sesuatu. Karena apa yang kalian doakan ingin kalian habiskan untuk memuaskan keinginan. Baik. Yang kedua, iman itu apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahukah saudara bahwa kita ini manusia roh, memiliki jiwa, dan cuma untuk sementara waktu. Karena kita ada di langit dan bumi yang lama ini, roh dan jiwa kita tinggal pada tubuh ini. Ini cuma sementara waktu. Jadi karena kita manusia roh, hal-hal yang spiritual itu sangat penting buat kita. Karena itu kitab Korintus bilang apa? Latih untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang spiritual memang tidak kelihatan. Tapi kita harus melatihnya. Contoh. Pada waktu Yesus lewat, ada apa? Ada pohon Kang, pohon ara Kang.
Dia mau cari buah di situ. Yesus tidak menemukannya. Ternyata waktu Yesus cari buah dan tidak menemukannya, itu saat di mana semua pohon ara yang ada di Israel itu berbuah. Tapi pohon ara itu tidak berbuah. Yesus bilang apa? Mati jongana untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya, waktu Yesus dan murid-muridnya mau pergi ke Yerusalem dan lewat di depan pohon ara itu. Pohon ara itu sudah kering. Mulai dari akar sampai kepada semua daun-daunnya kering. Batangnya kering semua. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang manusia roh. Ucapkan kebenaran untuk kehidupan kita. Karena itu yang penting. Ucapkan kebenaran. Kita pernah bilang itu di sini. Kenapa motivator itu tahu sekali pakai itu? Kenapa anak Tuhan yang seharusnya itu milik kita? Torangnya aja pakai itu. Roma 10 ayat 9-10, ayat 8, 9, 10. Firman itu dekat di hati dan di mulut. Di hati untuk dipercaya dan di mulut untuk dikatakan. Itulah firman iman. Orang susah sekali ucapkan itu. Orang pikir itu sama dengan mantra-mantra. Enggak. Firman yang pergi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan mengerjakan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Apapun keadaanmu. Cuma orang mesti percaya bahwa yang pertama terjadi itu di alam spiritual atau alam roh. Betul. Itu yang pertama terjadi. Jadi jangan cepat-cepat membatalkan. Orang kan cepat sekali mau batalkan toh. Orang sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit aku ikat, patahkan, hancurkan kekuatan. Tidak ada nama yang lebih dari nama Yesus. Apapun namamu sakit, aku usir engkau keluar dari hidupku, dari tubuhku. Pas keluar orang tanya, kau bagaimana bro? Doh cuma begini Jo, gak ada perubahan. Ya, orang baru imani, orang langsung batalkan. Amin. Pernah dengar di Alkitab, pernah baca ya. Firman Tuhan tulis begini. Lalu Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Amin. Kalau orang lagi imani sesuatu, simpan itu di dalam hati. Perkatakan itu dan simpan itu di dalam hati. Jangan sampai kita membatalkan hal itu. Kita pernah pimpin ibadah di satu tempat dan kita bilang, mana yang lebih penting? Kan kalau motivator kan apa? Kami pasti sukses, kami pasti berhasil, kami pasti beruntung dan alam semesta akan meresponinya. Kita bilang apa? Mana yang lebih penting? Alam semesta atau pencipta alam semesta yang meresponi saudara? Pantasannya ada yang tepuk tangan. Dompe bos kita tiap pagi bilang begitu. Aduh, so salah. Pas duduk tuh bapak bilang, Pak pendeta, kita belajar satu hal hari ini. Oke, kita akan belajar tentang sukses dan bahagia. Saudara tidak akan dapat menerima janji yang diucapkan firman kalau saudara tidak mempercayainya. Mesti bilang amin dulu. Amin. Iya toh? Orang tidak akan menerima itu kalau kita tidak mempercayainya. Kita tidak akan menerimanya kalau kita mempercayai hal yang sebaliknya. Karena itu penting untuk baca firman Tuhan. Itu pertama. Baru yang kedua apa? Penting untuk ganti pemikiran kita. Rubah pemikiran kita. Amin. Nah, mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3, tapi kita baca sampai ayat 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini bahagia toh, sukses dan bahagia ini toh. Ini baru pertamanya bahagia. Kita akan berbahagia
kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan cari penasehat orang yang belum bertobat. Amin. Lanjut. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu apa artinya? Tidak berdiri di jalan orang berdosa berarti kesukaan kita bukan melakukan dosa. Kita bukan orang-orang yang suka berbuat dosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mencemooh, membuli orang, menyampaikan hal yang negatif tentang orang. Mar paling sedap itu Kang, karena gosip paling enak tuh. Betul enggak? Apalagi orang Manado Kang. So itu Carlota orang suka sekali tuh film waktu ada tuh Carlota. Karena sama yang bercermin. Sekarang orang mulai rubah. Amin. Oh iya. Rubah dong. Orang bisa rubah. Kebenaran bisa merubah kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Lanjut, boleh lanjut. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ganti kesukaan. Rubah orang pe kesukaan. Mesti firman Tuhan. Baca itu, hafal itu, kong renungkan itu. Amin. Sekarang kita masih belajar merenungkan. Merenungkan itu kan sederhana sebenarnya. Semua orang pasti pernah punya masalah. Amin. Hilang handphone, hilang doi. Kalau yang belum menikah tiba-tiba pai tua kasih putus, mai tua kasih putus. Cari pekerjaan tiba-tiba nyak dapat, nyak lulus waktu tes. Atau tiba-tiba dirumahkan. Atau apapun juga. Ketika kita mendapat masalah, kita akan memikirkan itu berulang-ulang. Dan bukan cuma berulang-ulang. Kita akan memikirkan itu dari semua segi. Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Semua orang mau pikir. Siapa kita bikin begini? Siapa kita jawab begini waktu dapat tanya itu? Siapa kita bilang siap, kita siap ditempatkan di mana saja. Siapa kita cuma bilang kita suka cuma di Manado Pak. Aduh itu yang bikin lulus tuh. Orang berusaha pikirkan itu semua. Tahu enggak merenungkan. Cuma ganti masalah dengan firman. Ganti itu masalah dengan firman. Pikirkan firman Tuhan seperti itu. Kalau bangsa Israel, dorang kalau merenungkan firman kan dorang ucapkan berulang-ulang tuh firman Tuhan. Dorang bilang berulang-ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berulang-ulang. Orang Cina melakukan hal yang sama. Sampai kebenaran itu menyingkapkan apa yang Tuhan mau saudara dan saya pahami dan mengerti tentang Tuhan. Tahu enggak? Kita enggak punya kemampuan untuk memahami dan mengerti firman. Kecuali Tuhan menyingkapkan itu. Amin. Karena itu kita sangat bergantung kepada Roh Kudus. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini orang yang merenungkan firman ya, siang dan malam. Dia ganti DP kesukaan dengan Taurat. Ia kata seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti penting le. Kalau orang punya sesuatu untuk diperbuat. Amin. Anak Tuhan kan mesti punya pekerjaan toh. Dia bilang orang minta-minta ujang. Tapi orang tidak sediakan wadah untuk menampung hujan itu turun. Orang mesti sedia itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahu enggak? Ternyata kisah sukses dari pengusaha-pengusaha besar. Salah satu Presiden Jokowi. Itu tetap mengalami pasang surut dalam berbisnis. Satu waktu DP bisnis itu hampir gulung tikar. Sampai DP mama pinjamkan uang 30 juta. Untuk making ini bisnis bergairah lagi. Bisnis kayu.
Kita punya teman yang DP penghasilan itu 1 bulan lumayan lah. Pokoknya ratusan juta. Tapi tetap mengalami apa? Pasang surut juga. Pebisnis itu tahu betul tentang hal itu. Nah, sekarang pebisnis di dalam Tuhan mesti tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Oh iya. Proses kan harus. For Tuhan kan lebih baik. For Tuhan jauh lebih penting kita melewati proses daripada hasil akhir. Karena Tuhan kan bilang apa? Kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berarti saudara dan saya memulai sebuah pertandingan itu di garis akhir. Tahu enggak orang mulai pertandingan di garis akhir? Orang balari sedikit langsung finish. Orang mulai di garis akhir. Sampai kemenangan tidak diupayakan, dianugerahkan. Amin. Cuma Tuhan mau supaya saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan yang utama. Menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kemuliaannya. Tahu kemuliaan itu apa? Kabot. Artinya kualitas Tuhan. Dan kualitas Tuhan itu tinggal di dalam kita. Karena itu Alkitab bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nggak perlu sombong leh. Cuma jangan sampai orang pandang enteng. Orang ini anak Tuhan. Amin. Tahu arti anak? Pernah dengar arti anak apa? Kalau bapak DP arti sumber atau source. Bapak itu sumber atau source. Jadi kalau anak berasal dari sumber. Kalau anak Allah berarti saudara dan saya berasal dari Allah. Amin. Tahu arti anak yang kedua? Semua yang Bapak punya itu anak punya. Tahu siapa anak yang sulung DP papa itu kecewa sekali. Mertua orang suka sekali bilang seakan-akan anak yang sulung yang hebat. Tahu anak yang sulung kalau bilang mengidap kok terlalu itu Kang. Dia punya sindrom apa? Dia punya ayah. Tapi dia hidup seakan-akan tidak punya ayah. Karena apa? Untuk mendapatkan sesuatu, dia mengabdi kepada bapaknya. Kok dia papa bilang begini, bukankah selama ini engkau ada bersama-sama denganku. Dan semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Baik. Anak Tuhan hidup bukan untuk kejar berkat. Kalau orang baca baik-baik Alkitab, ternyata berkat itu diberikan lebih dahulu baru perintah untuk apa? Mengerjakan sesuatu. Tuhan berkati dulu, kan Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasai itu dan taklukkanlah itu. Tapi Tuhan berkati dulu supaya kita tidak mengejar berkat dalam hidup kita. Amin. Bukankah sumber berkat itu tinggal di dalam kita? Kong Tuhan mesti yakinkan empat orang. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Kristus. Jadi anak Tuhan mesti percaya betul apa yang firman Tuhan katakan. Tidak usah pikir bagaimana caranya. Yang penting saudara hidupi prinsipnya. Punya pekerjaan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan. Renungkan firman itu. Caranya biar Tuhan yang kerjakan. Amin. Iya toh? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Firman Tuhan bilang apa? Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan
angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. So itu nggak usah cem dengan orang-orang kaya, tapi yang tidak mengenal Tuhan. Nggak usah. Kenapa orang mau cemburu dengan dorang? Orang bajalang DP tanah ini dari emas. Iya toh? Amin. Orang hidup bukan untuk uang. Tahukah saudara bahwa ketika kita makin dewasa, kan ada banyak orang mau diberkati, tapi dia bayar Pak Tuhan habis-habisan. Rubah pemikiran kita. Amin. Sekarang orang percaya seharusnya kalau kita makin dewasa, tahapan kita bukan di masalah memberi lagi, tapi berkorban. Berkorban. Tahu berkorban itu apa? Kalau kita berkorban, berarti kita tidak mengharapkan balasan. Karena kita melakukannya karena cinta. Amin. Bukankah Allah yang adalah kasih terlebih dahulu mengasihi kita? Bahkan ketika kita masih menjadi seterunya, kata firman Tuhan, masih musuh kok Tuhan so sayang pada orang. Amin. Iya toh? Nah, kalau mau jadi orang yang sukses, yang berhasil, yang beruntung, renungkan firman Tuhan. Kenapa orang Israel itu hebat-hebat? Iya orang kok bangsa pilihan Allah kak. Kontoran apa dong? Iya toh? Bukankah orang posisi sebagai bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah yang kudus, diteguhkan melalui darah Kristus. Dan kitab Ibrani 8 bilang apa? Yang di perjanjian lama, mereka hidup dengan perjanjian yang dibawa perjanjian baru. Karena perjanjian baru yang saudara dan saya hidup di dalamnya adalah perjanjian yang lebih mulia, kata kitab Ibrani. Orang so hidup di bawah perjanjian yang lebih mulia. Cuma selalu iman. Amin. Dan iman ternyata itu bekerja. Jadi kalau saudara mengizinkan yang negatif kuasai hidupmu, maka iman negatif juga akan bekerja dalam hidup. Ada orang percaya sekali, ujang-ujang begini, kena ujang sadiki langsung anfal kok kita ini. Sudah begitu tuh mau jadi. Iya toh? As a man think in his heart, so is he. Apa yang orang percaya dalam hatinya, demikianlah ia. Amin. Rubah, ganti. Iya toh? Pernah ingat? Ada banyak hamba Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan apa? Ganti cerita dalam hidup. Karena ini saatnya cerita tentang Tuhan yang dimulai. Cerita tentang torang, waktu torang berdiri dibaptis, so dikubur kok itu. Iya toh? Waktu colo, soalnya ada itu, so lewat. Yang keluar, so itu yang baru. Kristus yang tinggal di dalam kita. Amin. Cerita baru, ganti. Tompe cerita harus tentang Yesus semua sekarang. Dan Yesus mau saudara dan saya sukses. Menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil dalam segala jalan yang kita tempuh. Mazmur 25 ayat 12-13. Kita mau cepat ya, soalnya ada berapa lagi ini. Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Jadi kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Nggak usah kejar kebahagiaan. Kita akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucu kita akan mewarisi bumi. Kita pernah baca satu buku, saya kita lupa DP penulis. Penulis DP. Jadi yang dia teliti di buku itu beberapa generasi. Jadi dia pilih satu kehidupan seseorang. Tak diambil kehidupan seseorang.
Kong dia teliti tuh generasi sebelum dia. Jadi 4 atau 5 generasi sebelum ini orang ini. Orang benar dan orang jahat. Satu dia ambil maksudnya betul-betul mencintai Tuhan. Satu dia ambil dalam penjara memang. Kong dia lihat tuh 5 generasi di bawah nih orang-orang ini. Ini 2 orang ini. Cuma untuk dibandingkan. Ternyata 5 generasi sebelum mereka. Untuk yang hidup dalam kebenaran. Memang nih 5 generasi di bawah dia. Itu orang-orang benar semua. Oh iya. Tuhan tidak berhutang terhadap kita. Amin. Anak cucunya akan mewarisi bumi, kata firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sepakat hidup takut akan Tuhan. Amin. Walaupun sekarang kok tuh kata takut akan Tuhan mulai kabur, Kang. Iya toh. Betul enggak? Orang sulit mendefinisikan kata takut akan Tuhan. Karena pengajaran tentang kasih karunia yang kebablasan juga bikin orang jadi nggak takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan itu penting sekali. Oh iya, Tuhan memang sangat mengasihi kita. Tuhan tahu betul saudara dan saya tidak mampu hidup dalam seluruh kebenaran. Karena itu ada 7 perjanjian. Perjanjian yang terakhir yang dilepaskan buat saudara dan saya adalah perjanjian kasih karunia. Tahu artinya apa? Kemampuan Tuhan akan mengatasi semua ketidakmampuan kita. Itu perjanjian kasih karunia. Cuma kasih karunia ketika diteliti ternyata membuat kita semakin sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan benar. Semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Mendorong kita untuk betul-betul mengerjakan seluruh kebenaran. Ternyata semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu orang bilang free on charge. Nyandak kena bayar KTN yang Tuhan dah kasih for orang. Jadi kalau orang bilang orang mesti bayar harga, salah. Mari dengar baik-baik sampai terakhir ya. Jangan sampai salah saya ajar orang. Orangnya perlu bayar harga untuk semua yang dianugerahkan kepada kita. Tapi ketika kita memberi seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, saat itu kita harus meneladani Kristus. Waktu Yesus memenangkan dunia ini, dia serahkan DP seluruh hidup. Mati buat seisi dunia. Iya toh? So itu orang-orang yang mau berdiri untuk kota, ada hamba-hamba Tuhan bilang begini, kawini kotamu. Dulu kita tidak mengerti kawini kotamu. Kan suami istri itu satu. Amin, iya toh? Suami istri kan tidak 2, 1 toh. Amin. Suami hidup for DP istri, istri hidup for DP suami. Begitu toh kalau suami istri. Kalau saudara memenangkan orang lain, saudara harus berani hidup buat orang lain. Amin. Karena kasih memang berkorban. Ternyata jalan yang Yesus tunjukkan itu memang pengorbanan. Tapi bukankah saudara juga menerima kasih sayang habis-habisan dari Tuhan? Kan gak ada yang Tuhan tahan. Iya toh? Kan Yesus kasih segalanya. Malah Efesus 1 ayat 3 bilang begini. Oleh karena terpujilah Allah Bapa Tuhan kita dalam Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala harta rohani yang ada di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Itu pakai kata telah. Berarti sudah terjadi. So itu ada yang bilang perjalanan orang percaya memang inside out. Bagaimana saudara dan saya dalam pertolongan Roh Kudus mengeluarkan apa yang ada di dalam kita untuk kita nikmati dan orang lain yang bersentuhan hidup dengan kita juga dapat menikmatinya. Iya toh? Kan kalau kita tidak diberkati bukan Tuhan pesalah. Orang yang tidak baca Alkitab untuk cari tahu. Kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Kenapa kita tidak beruntung dan sukses dalam semua jalan yang kita tempuh? Kenapa kita gagal terus? Bukankah semua rahasia
itu ada di dalam kebenaran. Amin. Iya toh? Dan bukankah kita orang-orang yang bukan cuma baca Alkitab, tapi orang juga baca cerita dengan Tuhan toh? Latih dong. Oh iya, sampai hari ini juga kita tidak pernah dengar kok audible. Tidak pernah dengar. Tapi kita bisa yakinkan, kita pernah dengar suara yang terasa dekat sekali sama yang dengar di telinga. Oh iya, tapi itu bukan audible. Kalau audible kan dapat tahu toh, suara dari luar yang masuk. Tapi yang paling banyak kan impresi, sesuatu yang muncul di dalam, yang sebenarnya tetap masih butuh pengujian toh. Ujilah segala sesuatu. Amin. Tuhan baik saudara-saudara. Rencana Tuhan buat hidupmu. Ketika kita bertumbuh dan mencapai keserupaan yang Tuhan mau, saudara dan saya memerintah dengan Dia. Amin. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Cuma ternyata itu kata memerintah sebagai raja, itu bukan memerintah sesama. Orang suka orang pikir-pikir kan, siapa kita mau perintah ini? Iya tuh, bukan sesama. Orang akan memerintah semua alam semesta, tapi bukan sesama. Karena sesama itu betul-betul maksudnya menikmati apa yang orang nikmati. Raja yang memerintah. Amin. Nah, selain apa yang dikatakan oleh kedua ayat ini, sukses dan bahagia selalu berhubungan dengan kita cepatnya. Yang pertama, saudara dan saya harus mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita dan mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, apa yang Paulus dengar tentang jemaat di Kolose, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat berikut. Kalau saudara dan saya mengetahui kehendak Tuhan dengan secara benar dan sempurna, yang akan terjadi atas hidup kita. Kan ini kok mengetahui kehendak Tuhan dengan benar dan sempurna berarti juga mengerjakannya di dalam anugerah. Yang akan terjadi atas hidup kita. Yang pertama, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Amin. Dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lanjut. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Lanjut. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tahu dosa itu apa di bahasa asli? Hamartia. Tahu dosa bahasa asli itu kalau orang terjemahkan bahasa Indonesia artinya apa? Melenceng dari sasaran. Orang pikir dosa itu kan membunuh kan. Mencuri, apalagi berjudi, mabuk-mabukan, itu akibat. Ketika orang mulai melenceng dari sasaran, dia tidak akan hidup dalam kebenaran. Mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi diawali dengan melenceng dari sasaran. So itu penting anak Tuhan untuk mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam dirimu. Bagaimana caranya? Tanya apa Tuhan. Iya Kang? Iya toh? Karena cuma Tuhan yang tahu DP kehendak vertorang. Tanya apa Tuhan. Tidak peduli sebesar apa atau sekecil apa. Kalau itu kehendak Tuhan buat dirimu. Jangan mau dihakimi. Kerjakan itu sungguh-sungguh. Itu yang penting. Bayangkan DP akibat itu. Kalau orang mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Hidup layak di hadapannya. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
baru dapat mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. So itu tidak heran pada satu masa ketika gereja perjanjian baru itu dianiaya. Kong dorang dijadikan tontonan. Si bakal lain yang singa. Iya toh. Itu orang-orang percaya pada waktu itu berlomba. Siapa yang lebih dulu? Kalau itu jadi 4 orang, paling orang baku tola. Siapa tuh tamu tola lebih dulu? Iya toh. Tapi keren sekali nih orang-orang. Ada satu jemaat kecil. Jadi di jemaat kecil ini, dorang selalu tiap tahun itu berkumpul, berdoa kepada Tuhan untuk menentukan siapa yang akan diutus untuk menginjil keluar. Jadi tiap tahun dorang mesti kirim orang menginjil keluar. Nah, pada waktu sudah diputuskan ada beberapa orang yang menginjil keluar, ada orang-orang yang so siap tapi nggak terpilih. Itu dorang tidak kehabisan akal. Karena dompet hati yang menyala-nyala untuk Tuhan. Tahu enggak apa yang dorang bikin? Dorang bajalang, kalau dorang lihat di pasar budak. Dorang orang-orang merdeka bukan budak. Tapi waktu dorang lihat di pasar budak, itu sementara terjadi perdagangan budak. Tahu enggak dorang bercerita apa? Siapa yang memenangkan ini budak-budak ini? Kalau bukan orang percaya yang mau jadi budak. Dorang langsung buka dompet baju, kalau dorang antri sama dengan orang-orang yang mau dijual sebagai budak. Wow, ini keren sekali ini cerita. Ini kisah nyata. Bukan cuma dibuat-buat supaya terjadi hal-hal yang dramatis. No. Firman Tuhan bilang apa? Waktu Daud bilang apa? Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Pernah saudara rasakan cinta yang demikian besar? Karena saudara telah dicintai terlebih dahulu oleh Tuhan. Orang ini kok sampah Kang sebenarnya. Iya toh. Bukankah ada yang bilang Tuhan itu kok sama dengan pemulung. Dia pungguk atau orang ditampa sampah, kok dia bersihkan. Habis dia bersihkan. Tahu enggak penebusan itu apa? Mengembalikan kita pada posisi semula. Sebelum kejatuhan. Itu tuh penebusan PRT. Yang Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Supaya kita tidak ingat-ingat lagi tentang dosa. Di hadapan Tuhan saudara dan saya bukan orang berdosa lagi. Oh ya kita masih bergumul dengan dosa. Betul. Tuhan tahu itu. Karena itu ada kasih karunia. Bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kemampuan untuk mulai belajar hidup dalam seluruh kebenaran. Amin. Cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan sepakat untuk mulai menghidupinya. Kerjakan itu sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan sampaikan. Mungkin sederhana. Tapi itu untuk penilaian orang lain. Orang tidak hidup dari kata orang. Kita hidup dari apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Amin. Yang kedua. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Kalau mau sukses, kalau mau bahagia, hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Jangan mengeluh apalagi bersungut-sungut. No, jangan mengeluh apalagi bersungut-sungut. Banyak DP ayat. Efesus 5 ayat 20, Kolose 2 ayat 7. Hidup dengan penuh ucapan syukur. Tahu arti memuji Tuhan? Tahu arti memuji Tuhan? Waktu saudara memuji Tuhan, tahu artinya itu apa? Kita sementara bilang pada Tuhan, aku sepakat dengan setiap firman yang kau ucapkan. Bukankah ucapan syukur itu begitu? Kalau orang mengucap syukur, orang kan kadang-kadang, orang anak Tuhan. Yang orang percaya Tuhan turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Siapa Alkitab bilang Tuhan turut bekerja untuk datangkan kebaikan? Cuma kebaikan. Karena saudara dan saya boleh berada dalam posisi yang tidak baik. Oh ya.
Orang tua yang punya anak, siapa di sini anak Tuhan yang DP anak tidak pernah sakit? Coba. Kita punya 2 anak. Ada saat-saat tertentu kita mesti menangis di hadapan Tuhan. Kita pernah bilang, kalau Tuhan mau ambil tapi anak, ambil pak kita juga, jangan tapi anak. Mungkin terlalu emosi itu, iya toh. Waktu itu anak baru 1, jadi emosional. Tapi orang boleh alami apa saja. Kita papa meninggal pada waktu kita berusia 32 tahun kalau kita tidak salah. Kita baru diterima kerja waktu itu. Sekian lama kita melayani, tapi pada akhirnya kita cari kerja karena mau yakinkan tapi calon istri bahwa tahu hamba Tuhan awal-awal tuh. Iya, ini ada dan tiada. Jadi mesti kerja, mau yakinkan Pak calon mertua. Nah, jadi waktu kita papa Tuhan panggil pulang. Tahu enggak yang kita bilang Pak Tuhan pertama apa? Kita hidup untuk jaga orang lain hidup. Kita berdoa puasa untuk orang lain. Siapa yang jaga tapi apa Tuhan? Sampai waktu kita so tenang, kan Tuhan bilang ini. Apa yang Tuhan sampaikan ini wah, luar biasa. Tuhan bilang apa? Mulai hari ini Tuhan jadikan apa papa. Wah, itu kan sederhana sebenarnya. Orang gua tahu memang Tuhan tumpe papa. Tapi itu momen yang tepat sekali. Kita tidak bisa tahan yang betul. Habis itu tuh duka cita rupa lenyap begitu. Kita rasa tertuduh sekali. Karena menurut kita hamba Tuhan. Tapi papanya terima Yesus so mati. Sampai Roh Kudus seingat. Kita dan dia pernah mengadakan perjalanan. Orang sama-sama waktu itu mau ke Bandung. Orang naik kapal laut. Jadi keluarga yang lain naik pesawat. Dulu kan masih mahal sekali. Sekarang so balik ulang mahal. Udah. So ngomong so mau naik kapal laut ulang tuh orang ini. Jadi iya toh. Tering papa naik kapal laut karena keluarga semua yang lain, mama semua naik pesawat. Nah waktu itu di jalan, kita layani dia untuk terima Yesus. Kita lupa waktu itu, tapi Tuhan ingatkan. Wow, Tuhan memang baik. Amin. Mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tuhan itu baik. Amin. Yang terakhir, ini yang terakhir. Bugam yang terakhir. Untuk sukses dan bahagia, saudara-saudara harus dikelilingi, dengar baik-baik. Untuk sukses dan bahagia, saudara-saudara harus dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu dan menghargaimu. Itu penting. Miliki komunitas atau miliki hafruta. Miliki komunitas. Iya toh? Komunitas kan itu kumpulan orang percaya yang lebih kecil. Tapi saudara harus tertanam di gereja. Komunitas itu cuma membuat kita memiliki keluarga yang lebih kecil untuk saling memperhatikan. Kong hafruta itu sahabat untuk saling apa? Memperlengkapi. Hafruta 2 atau 3 orang. Itu hafruta. Karena bangsa Israel miliki itu. Laki-laki yang laki-laki, perempuan yang perempuan. Atau boleh juga suami istri. Hafruta itu apa? Tempat untuk besi menajamkan besi. Jadi kalau orang, kan kadang-kadang nggak semua orang sampaikan sesuatu tentang kebenaran, orang langsung terima. Oh enggak, kalau kita lain. Tapi hafruta memiliki kesepakatan di awal bahwa dorang bentuk itu cuma untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan. Jadi tidak boleh mengizinkan kepahitan, terluka. Orang bilang berdebat kok Pak paling banyak begini. Menang dalam perdebatan, berkehilangan teman. Nah hafrutan yang boleh. Hafrutan memang ada kesempatan untuk berdebat. Tapi DP tujuan cuma untuk kedewasaan di dalam Tuhan. Amin. Nggak usah terlalu, kadang-kadang kok orang terlalu paksa Kang. Obat tambang deh orang-orang top, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa. Padahal nggak hargai sama sekali Pak orang. Kalau dorang Tuhan suruh untuk kita layani atau jangkau,
saudara harus kerjakan itu. Tapi kalau enggak perlu kok batamang deng dorang. Iya toh? Batamang jo deng orang-orang yang terasa biasa, tapi sangat mencintai kita dan menghargai kita. Supaya kita boleh sukses dan berbahagia. Amin.